Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan masih disiarkan langsung dari Masjid Jeb Baitul Ham, Jalan Raya Gelam, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jakung, Jakarta Timur. Tadi guru kita Ustadz Riza menyampaikan bahwa satu kesyukuran, satu anugerah yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan jodoh. Namun sebaliknya mungkin keresahan dan juga kegundah gulanaan bagi kita ketika banyak pertanyaan menghampiri diri kita bagi kita yang masih belum mendapatkan jodoh. Bagaimana sikap kita? Kemudian bagaimana hal ini Islam memandangnya? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Nuruddin. Ustadz Nuruddin, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Riza, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, diberikan kelancaran dalam segala urusan hidupnya, dan setia dengan istrinya. Yang paling penting itu ya. Ibu, kalau beliau tadi membahas dunia orang tua, sekarang tugas saya bahas dunia anak remaja. Kita gantian ya, saya ngomongnya lebih banyak sama ini nih, adik-adik. Belum punya pasangan kan, Dek? Ya udah, yang belum resmi kan, ada kan, tapi belum resmi kan. Pernah dengar tidak ungkapan jodoh itu adalah cerminan diri? Pasti sering ya. Tapi yang jadi pertanyaan, Bu, adik-adik, kenapa ada perempuan solehah berjodoh sama laki-laki berdebah? Ya kan? Ada kan? Kenapa ada laki-laki soleh berjodoh sama perempuan yang tidak berakhlak, katakan begitu? Kenapa? Kan cerminan diri, Ustadz. Harusnya kalau cerminan diri yang baik sama yang baik dong. Kenyataannya nggak begitu loh, Bu, bener nggak? Ternyata setelah saya renungkan, karena saya sudah berumah tangga, Dek. Usia 25 tahun saya menikah. Pelan-pelan saya renungkan, ternyata maksud ungkapan itu bukan berarti yang baik pasti berjodoh sama yang baik. Gak ada kepastian. Yang buruk pasti jodoh sama, gak ada kepastian juga. Tahu gak maksudnya apa? Maksudnya adalah jodoh cerminan diri itu, kita ini makhluk yang kurang, jodoh kita juga pasti punya banyak kekurangan. Jadi Dek, kalau yang merasa udah memasuki usia pernikahan 23 ya, kalau perempuan biasanya 24 mungkin, kok nggak datang-datang, boleh jadi standar adanya ketinggian, nyari spek malaikat yang nggak punya salah itu. Ya kan bisa jadi. Mau yang ganteng saya Ustadz, gantengnya mirip kayak bapak saya, kalau bapaknya ganteng itu juga. Yang ganteng, yang kaya raya, yang pinter, yang berakhlak, yang berilmu, anak pejabat, kalau enggak anak kiai. Moal ayah Dek. Atau moal ayah enggak bakal ada kayak begitu. Itu hanya ada dalam khayalan. Tidak ada di alam kenyataan. Di alam kenyataan ada yang ganteng, pinter, tapi fulusnya agak sedikit kismin. Mau gimana lagi, namanya manusia. Jadi jodoh cerminan diri itu maksudnya kita adalah makhluk yang Allah takdirkan sebagai sosok yang kurang, punya banyak kekurangan. Pasti, saya ulangi nih, kalau ini udah pasti yang berjodoh sama kita juga punya banyak kekurangan, pasti. Terus kenapa Ustadz? Kan harusnya kalau yang solehah sama yang soleh juga. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmah dan kemaslahatan di balik ketetapan takdirnya. Cuma kita nggak tahu. Boleh jadi begini Bu, dikasih suami yang kurang baik, ternyata ibu jadi rajin ibadah. Ya kan? Dapat suami fulusnya banyak, boro-boro sholat 5 waktu. Subuh aja jam 9. Malam-malamnya pesta di luar, pergi ke klub malam. Ada kan? Kasus begitu ada kan? Jangan pernah sekali-kali sebagai orang beriman kita berburuk sangka tentang ketetapan Tuhan kita. Sekarang saya ingin mengutip hikmah, ini bagus Pak. Ini kalau ini sekarang saya ngomong untuk semuanya. Tadi anak muda.
Adik-adik ini yang suka punya halusinasi, aku pengen punya pasangan seperti ini, turunin. Kalau emang udah ada yang niatan serius, akhlaknya bagus, pekerjaan bisa diandalkan, hati cocok setelah istikharah dan minta pendapat orang tua, iya sudah. Jangan dilihat kekurangan-kekurangannya. Mau nyari kemanapun, pada akhirnya kita akan berjodoh sama yang kurang kan. Daripada jadi perawan tua ya, karena ketinggian standar. Nah, ada satu hikmah dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini hikmah bagus Pak. Bagi kita, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ini hikmah bagus. Karena seringkali kita berharap, berdoa, masalah jodoh, masalah apa aja. Kita berkali-kali doa sama Gusti Allah, terus kita bertanya-tanya, kapan ini diijabah doa ini? Kita menunggu-nunggu turun ketetapan yang sesuai dengan harapan kita, ternyata nggak kunjung datang. Kata Imam Ibn Athaillah, ini hikmah bagus Pak. La yakun ta'akhur amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sik. Kalau saya terjemahkan bebas begini deh. Jangan sampai kita yang terus menerus berdoa kepada Allah lalu terlambatnya perwujudan harapan itu, kita doa sama Allah berkali-kali ini. Terus datang terlambat, terwujudnya harapan itu datang terlambat. Jangan sampai itu membuatmu putus asa. Mujiban liyasik. Kita doa, adek mungkin saya udah Ustadz, 5 waktu udah dijaga. Udah menambah dengan sholat sunnah, ngaji tiap hari, tapi kok gak datang-datang. Kata Imam Ibn Athaillah, jangan sampai doa kita yang terus menerus itu dengan takdir yang ketetapan yang datang terlambat itu membuat kita putus asa. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Allah itu menjamin diijabahnya doa kita. Fima yakhtaruhu lak, menyangkut apa yang Dia pilih. Menyangkut apa yang Dia pilih. Allah menjamin doa kita diijabah berdasarkan apa yang Dia pilih. La fima takhtaruhu li nafsik. Bukan berdasarkan apa yang kamu pilih. Karena kadang-kadang Pak, Bu, kita ini milih sesuatu yang buruk buat kita, cuman kita nggak sadar. Sama Allah disingkirin. Dikasih kebalikannya karena itu maslahat buat kita. Pengen jadi orang kaya kan Bu? Tapi sekian banyak orang kaya, tadinya kismin, dikasih kekayaan, jadi nggak sholat. Lihat, ada orang-orang di dunia ini, kemaslahatan itu adalah kemiskinan baginya. Ada orang-orang yang kemaslahatan hidupnya adalah kekayaan, Allah kasih kekayaan. Jangan sampai kita mengira doa itu nggak diijabah. Allah menjamin, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan aku ijabah. Tapi diijabah dengan caranya ya, bukan dengan cara kita. Ibu, saya mau nanya begini. Ibu kalau punya anak usia 5 tahun, minta handphone, minta motor, dikasih nggak? Kenapa? Kenapa Ibu kenapa? Ibu nggak sayang dong sama anak kalau begitu. Nggak sayang. Kalau anaknya bilang, ibu nggak sayang nih sama anaknya nih. Minta HP, minta motor. Minta tinggal di luar lagi misalnya. Permintaan anak kan? Bagi anak itu kira-kira baik apa enggak? Baik bagi anak dalam pandangan anak. Enak ya kan, hidup kita bisa enak. Bagi orang tua gimana? Tahu nggak cara kita kalau sayang sama anak diapain itu permintaan? Ditolak atau diiyakan? Bagus sekali. Doa kita tuh kadang-kadang begitu Bu. Kita minta sama Allah, kata Allah ini buruk, dipalingkan. Bukan gak diijabah, diijabah dengan caranya yang lebih baik buat kita. Cuma kita nggak tahu. Dominalakal ijabah fima yakhtaruhu lak. Baik, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Poinnya adalah jodoh itu urusan ketetapan ilahi. Tugas kita mengusahakan sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan khawatir doa kita diijabah. Doa kita diijabah dengan cara yang Allah tetapkan, bukan cara yang kita inginkan. Sekian, wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Nuruddin yang telah menyampaikan di segmen kedua ini bagaimana sikap kita ketika kita mungkin hingga sampai saat ini belum juga mendapatkan jodoh. Di antaranya tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita meluruskan niat, memperbanyak doa, kemudian juga memperbanyak taubat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memantaskan diri kita agar kita pantas dan juga layak mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Nah pemirsa, di segmen 3, 4, dan juga 5 nanti ada segmen tanya jawab. Para jamaah siapkan pertanyaan terbaik Anda yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Dama Indonesiaku, Masya Allah, pasanganmu adalah rezekimu. Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terkadang suami istri seperti pakaian yang saling memberikan cinta dan kehangatan. Iya, ngomong-ngomong soal rezeki, mau nggak rezeki yang lain? 1 juta rupiah loh, alhamdulillah. Bagi-bagi keberkahan ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jadi caranya adalah buat yang hadir di majelis ini bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kalau jawabannya benar, insya Allah mendapatkan uang 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya adalah ya, yang jawab, yang bisa ngejawabnya langsung angkat tangan. Di dalam pernikahan ada istilah mitsaqan ghalidhah. Di dalam pernikahan ada istilah mitsaqan ghalidhah. Apakah arti dari mitsaqan ghalidhah? Coba Mbak yang paling depan. Dari tampangnya sih dia belum menikah ya. Silakan Mbak. Silakan, boleh di samping sebelah kanan saya? Ya. Namanya siapa? Nama saya Hilwa, saya asal dari Bekasi. Jawabannya kepercayaan yang kuat. Kenapa? Kepercayaan yang kuat. Jawabannya adalah? Kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang? Kuat. Atau perjanjian yang perjanjian. Kuat. Ya, kamu grogi ya. Iya, perjanjian itu sebuah ikatan yang penuh dengan kepercayaan. Itu kata lain adalah mitsaqan ghalidhah, perjanjian yang kuat. Insya Allah tepat mendapat 1 juta rupiah. Masya Allah, selamat ya. Jangan lupa dipotong pajak. Nah pemirsa Damai Indonesiaku, masih berbicara tentang topik pasanganku, ujian dan surgaku. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.